ada, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari saja bangkit begini. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat berkati, Tuhan berkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya rindu katakan, Dia Allah yang kita sembah adalah tempat paling tepat untuk kita menangis. Adalah tempat paling tepat untuk kita mencurahkan seluruh isi hati kita. Hanya perlu kita datang di hadapannya. Kita katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sembah, sembah Tuhan. Sembah. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, kau besar Tuhan. Besar selalu. Saya boleh lakukan. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Kau besar Tuhan. Besar, oh Allahku, nyanyikan besar, Allahku selamanya besar, selamanya selamanya, selamanya besar, ajaib. Yesusku. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan di dalam hidup kami. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, berbicara lewat hamba-Mu, dan kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun dari benih firman-Mu yang tertinggal Tuhan, tapi semuanya akan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Sama-sama kita bangkit berdiri, kembali kita membaca firman Tuhan ini. Ya. Kita baca dengan keras, Lukas 14 ayat 27, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak
dapat menjadi muridku. Sekali lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema karakter dalam mengiring Tuhan. Karakter dalam mengiring Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahwa barang siapa, berarti tidak terkecuali baik saya, baik saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi firman Tuhan dengan jelas bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, baik saya, baik saudara, kalau memang kita mengatakan diri kita sebagai pengikut Yesus, maka firman Tuhan katakan kita juga harus memikul salib. Namun memikul salib yang ada sekarang bukan seperti pada saat Yesus disalibkan. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Benar saudara? Saya punya salibnya sendiri. Saudara punya salibnya sendiri. Setiap keluarga punya salibnya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keluarga A punya salib masalah A. Keluarga B punya salib masalah B. Yang pasti setiap keluarga atau setiap orang punya salib yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan salah satu, Bapak Ibu Saudara, salah satu salib yang harus kita pikul atau kita atasi adalah persoalan karakter. Persoalan karakter atau bagaimana kita mengendalikan karakter kita. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab ya dari hewan, dari binatang-binatang yang disebutkan di dalam Alkitab, karakter-karakter dari hewan ini. Saya akan membagikannya kepada saudara. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada saudara tentang karakter. Apa sih sebenarnya itu karakter? Tentu kalau saya bertanya kepada saudara, saudara akan menjawab, oh karakter itu adalah sifat-sifat, ya kan? Karakter itu adalah sifat-sifat. Namun kalau kita perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu salah satunya adalah akhlak atau perbuatan atau budi pekerti seseorang atau tabiat seseorang. Nah, setiap orang punya karakter yang berbeda. Ya. Ada yang pembawaannya pendiam, ada yang pembawaannya tenang, ada yang pembawaannya berapi-api. Murid Yesus pun beda-beda karakternya, ya. Ada yang cepat meluap, cepat emosi dan lain sebagainya. Namun kita akan melihat beberapa contoh ya dari Alkitab. Ada 4 hewan yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama golongan atau semut, ya, hewan semut, ada domba, ada anjing, ada merpati. Ada semut, ada domba, ada anjing, ada merpati. Ya, keempat hewan ini saya ingin menyampaikan kelebihannya kepada saudara. Mungkin saudara bertanya, apa enggak ada contoh lain ya Pak selain hewan? Enggak saudara, saya hanya ingin membagikan kepada saudara bagaimana hewan-hewan ini punya karakter-karakter yang unik yang bisa kita pelajari dan Alkitab pun mencatat. Ya, Alkitab pun mencatat hewan-hewan ini. Yang pertama, karakter dari semut. Karakter dari semut apa saja? Cerdas, pekerja keras, ya. Peka terhadap lingkungan sekitar, memiliki senjata untuk menghadapi musuh, dapat melindungi dirinya sendiri dari alam. Namun kita akan bahas satu persatu. Kita lihat terlebih dahulu dari semut. Karakter yang dimiliki oleh semut salah satunya adalah kecerdasan. Hasil penelitian bahwa semut ini, Bapak Ibu Saudara, semut ini
bertahan hidup, ya, dapat bertahan hidup walaupun dalam keadaan atau suhu yang sangat dingin. Dan mengapa mereka dapat bertahan hidup? Nanti kita akan melihat, ya, kita akan melihat bersama-sama sebentar. Yang pasti, saudara, semut adalah hewan yang sangat cerdas. Kalau dibanding dengan serangga-serangga lainnya, semut ini adalah hewan yang cerdas. Kenapa, saudara? Karena dari semut ini dikatakan bahwa dalam penelitian ada sekitar 250 sel otak di kepalanya. Waduh, saudara, semut kan kecil ya, saudara ya. Semut kecil, kalau saudara lihat semut, hewan semut ini kecil. Tetapi dalam penelitian dikatakan bahwa ada kurang lebih 250 sel otak di kepala semut. Waduh. Ya. Makanya dikatakan atau termasuk dalam golongan yang cerdas. Kecerdasan semut ini seperti yang saya katakan tadi, dia mampu mengendalikan atau mereka mampu memanage kehidupan mereka. Di dalam Amsal 30 ayat yang ke-25, Amsal 30 ayat yang 25 berkata begini, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saudara bertanya, mengapa semut menyediakan makanan di musim panas? Kalau saudara perhatikan, di setiap musim panas, pasti semut-semut akan keluar, ya. Pasti akan keluar, banyak semut-semut akan keluar. Kenapa? Salah satunya adalah mereka akan mengumpulkan makanan. Untuk apa? Sebagai persediaan nantinya ketika musim dingin tiba. Di mana musim dingin tiba, semut-semut ini tidak dapat keluar. Karena suhu udara yang sangat dingin dan juga keadaan iklim atau cuaca yang tidak mendukung. Makanya semut dikatakan binatang yang cerdas. Yang kedua yang dimiliki oleh semut adalah sebagai binatang yang pekerja keras. Pekerja keras atau tidak malas. Kalau saudara lihat semut bisa baris berbaris, ya, hanya untuk mengumpulkan makanannya, ya itulah bukti bahwa semut adalah binatang yang pekerja keras. Tidak malas. Ada firman Tuhan yang berkata begini, barang siapa yang malas dia tidak usah makan. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Betapa Tuhan menggiring saya dan saudara untuk melihat kepada semut. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang malas, saudara. Sebab kalau saudara malas mungkin sampai hari ini saudara tidak hidup. Saudara tidak akan makan, ya. Tapi karena saudara bekerja, saudara bisa makan. Nah, saya tidak sedang menyoroti soal bagaimana orang mencari makan, bagaimana orang membiayai hidupnya, saudara. Tetapi saudara, saya ingin mengarahkan kepada saudara dalam pengertian yang lain, di mana dalam contoh ini firman Tuhan katakan bahwa semut ini, ya, menyediakan makanannya di musim panas. Semut ini berlaku bijak. Kita disuruh seperti semut yang harus berlaku bijak selama musim panas. Saudara, selama Tuhan mengizinkan saya dan saudara hidup, kita harus peka dengan keadaan zaman. Selama musim panas, selama Tuhan memberikan kita kesempatan, selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik, untuk melayani Tuhan, ayo kita berbuat baik, ayo kita melayani Tuhan. Sebab akan tiba waktunya musim dingin, akan tiba waktunya kita tidak dapat lagi melayani Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sudah datang kembali, ada durasi, ada batas waktu. Semut menyadari bahwa mereka dibatasi oleh cuaca. Makanya
Pada saat panas mereka bekerja keras. Sehingga ketika cuacanya tiba, cuaca yang tidak mendukung bagi tubuh mereka, cuaca yang sangat dingin, semut-semut ini sudah tidak lagi bekerja mencari makan. Karena mereka sudah mengumpulkannya. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya, belajar kepada semut. Saudara, mungkin bukan persoalan pekerjaan. Saudara, mungkin kita rajin bekerja. Saudara rajin bekerja, ya. Setiap hari saudara bekerja, dimanapun, apapun saudara bekerja. Tetapi saudara mungkin saja saudara lupa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara lupa, kita lupa bahwa ada musim dingin nantinya, di mana kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita lupa bahwa ada saatnya nanti kita sudah tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Jadi firman Tuhan mau, saudara, ya, jangan malas. Ayo baca firman Tuhan. Ayo menyembah Tuhan. Ayo hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo utamakan Tuhan. Saudara, berapa lama sih saudara menyembah Tuhan? Kalau di gereja saudara, ya secara normal kalau ibadah itu mulainya 5:30, ya jam 7 selesai misalnya rata-rata. Atau paling tidak jam 7:15-an, ya udah selesai. Berapa lama sih? Pujian penyembahan kalau di gereja mungkin jam 6, mulai jam 7 sudah selesai. Tidak lama saudara. Bukan waktu yang lama. Atau mungkin di rumah saudara. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai waktu kita untuk dunia ini, untuk diri kita sendiri lebih banyak daripada untuk Tuhan. Aduh saudara, ini sangat menakutkan sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Silakan saudara bekerja, itu harus. Silakan saudara mengurus urusan pekerjaan saudara. Tetapi jangan lupa dong. Masa saudara tidak mau menyembah sang pemberi berkat itu? Kita bisa mengejar berkat itu saudara. Tapi kalau sang pemberi berkat itu menahan berkatnya, kira-kira saudara dapat enggak? Sia-sia kita bekerja keras, kita banting tulang, ya, pagi, siang, sore, malam, tapi kita lupa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita bekerja keras untuk pekerjaan kita, seharusnya balance saudara. Seharusnya kita juga bekerja keras untuk kehidupan kerohanian kita. Kalau kita memberi makan jasmani kita sehari 3 kali, di samping itu kita tambahin dengan suplemen yang lainnya, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, dan vitamin-vitamin yang lainnya. Seharusnya kerohanian kita juga kita suplai secara baik, bijak. Kita tambahkan vitamin-vitamin rohani. Apa itu? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apalagi datang berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Apalagi menabur kebaikan, berbuat kebaikan. Seharusnya kita melakukan hal-hal yang pada akhirnya memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan, semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Dengan kata lain, semut ini berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau berjaga-jaga. Dengan cara apa? Bekerja keras, mempersiapkan kerohanian kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak menjadi umat Tuhan yang pekerja keras, mau jadi apa saudara kita ke depannya? Pernahkah kita memikirkan kerohanian kita? Kalau kita tidak belajar dari semut yang menyediakan makanannya di musim panas, kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang tertinggal. Kalau kita tidak menyediakan, memberi makan
makanan rohani yang cukup buat kerohanian kita, cepat atau lambat kita akan mengalami kerugian, saudara. Suka atau tidak suka, jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Mulai hari ini persiapkanlah kerohanian saudara. Bekerja keraslah. Buatlah mesbah doa di dalam hidup saudara. Bangun mesbah doa bersama keluarga saudara. Paling tidak saudara secara pribadi dengan Tuhan. Hiduplah bijaksana. Yang berikutnya, yang kita belajar dari karakter dari semut yang ketiga. Peka terhadap lingkungan sekitar. Ini semut. Kenapa saudara? Ya, semut ini di kepalanya itu ada antenanya. Ya, ada antena dari semut itu. Nah, antenanya ini berfungsi untuk apa? Dia mengetahui ini musuhnya atau ini sesamanya. Saudara, sebagai orang percaya, antena kita apa sih? Untuk bisa membedakan ini musuh, ini teman. Ini yang dari Tuhan, ini yang bukan dari Tuhan. Apa antena kita? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membawa kita untuk bisa membedakan yang mana musuh, yang mana kawan. Nah, semut ini dikatakan bahwa peka terhadap lingkungan sekitarnya. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kepekaan kita hanya akan kita dapatkan kalau kita punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Saudara akan peka dengan hal-hal yang bisa menjatuhkan saudara. Saudara akan peka dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkan saudara. Kalau Roh Kudus selalu ada di dalam diri saudara. Roh Kudus ada di dalam diri kita, tetapi jangan sampai kita buat Roh Kudus itu tertidur. Sebagaimana murid-murid Yesus membiarkan Yesus tertidur di buritan. Harusnya Bapak Ibu Saudara, kita punya kepekaan. Harusnya kita memiliki roh yang peka di dalam Tuhan. Antena semut berfungsi untuk mendeteksi hal-hal yang bisa menguntungkan dia ataupun merugikan dia. Pertanyaannya hari ini, apakah Roh Kudus yang ada di dalam diri saya dan saudara diajak ngobrol tiap hari? Atau didiamkan? Saudara, Roh Kudus kan ada dalam diri saya dan saudara. Roh Kudus ada di dalam diri saya dan saudara. Masa kita nggak ajak ngobrol Roh Kudus? Masa Roh Kudus saudara jadikan tambal butuh seperti minggu lalu dikatakan. Hanya saat kita butuh baru kita ngomong. Aduh saudara, kira-kira kalau saya hanya butuh saja ke istri saya baru saya ngomong. Aduh, gimana perasaan istri saya? Kira-kira sang suami, kalau istri hanya datang minta duit kepada saudara, sakit gak saudara? Sakit saudara. Hanya duit aja yang diminta, gak ada yang lain. Duit. Nah, hanya saat kita butuh Tuhan, baru kita bicara. Butuh Tuhan, kita bicara. Tidak pernah kita mau datang ngobrol secara pribadi. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara pada hari ini. Kalau bisa segala sesuatunya diceritakan ke Tuhan. Apapun itu. Kan Yesus sahabat yang sejati, amin.
Yesus kan sahabat sejati. Saya saudara naik motor pun, saya akan ngobrol dengan Roh Kudus di dalam diri saya. Roh Kudus, saya capek. Roh Kudus, saya gini, Roh Kudus. Roh Kudus, ini beban saya. Roh Kudus, ini kok sulit ya? Kenapa tidak, saudara? Apakah Roh Kudus akan diam? Roh Kudus akan memberikan jawaban dengan caranya. Dan itu hanya bisa didapat saat saudara berlutut di hadapan Tuhan. Kepekaan itu hanya saudara dapat saat saudara berlutut di hadapan Tuhan. Kalau tidak, saudara nggak akan bisa peka. Belajarlah untuk peka terhadap lingkungan saudara. Belajarlah untuk peka dengan hal-hal rohani. Belajarlah untuk peka dengan selalu membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita lihat contoh yang berikutnya dari semut. Karakter yang berikutnya. Semut dikatakan bahwa dia memiliki senjata. Semut memiliki senjata. Untuk apa, saudara? Untuk membentengi dirinya dari serangan musuh. Untuk menghadapi musuh. Para prajurit yang terjun di medan perang, tentu mereka dibekali dengan senjata. Orang-orang yang ingin bertanding, tentu dia memperlengkapi dirinya dengan senjata. Apa itu senjata? Yaitu kelebihan-kelebihan mereka. Teknik-teknik mereka. Kalau dia atlet badminton, dia akan pelajari semua teknik perihal badminton. Nah, kalau saya dan saudara, apa itu senjata kita untuk menghadapi musuh? Apakah tembak, pisau, kah? Efesus 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat 11 sampai ayat yang 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Ini senjata saya dan saudara. Untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi musuh. Musuh kita siapa? Yang tidak kelihatan. Musuh kita yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara sakit hati dengan si A, musuh saudara bukan si A, tapi yang tidak kelihatan. Kalau saudara sakit hati dengan si B, musuh saudara bukan si B, tapi roh yang tidak kelihatan. Kalau saudara berhadapan dengan iri hati, musuh saudara adalah iri hati. Kalau saudara berhadapan dengan kepahitan, musuh saudara adalah kepahitan. Kalau saudara berhadapan dengan kata-kata kasar, musuh saudara adalah kata-kata kasar. Dan senjatanya itu firman Tuhan katakan ada di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ayat 18. Firman Tuhan, roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh kita jauh lebih besar.
kuasanya jauh lebih besar. Nah, kalau kita menyadari roh kita kuasanya jauh lebih besar, nah kita harus menjaganya. Senjata kita pakai. Dan semuanya itu kalau saya rangkumkan hanya ada dan kita dapatkan saat kita membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan. Saudara nggak akan bisa melawan roh-roh jahat di udara tanpa kekuatan Roh Kudus. Percaya deh saudara. Saudara akan kalah, percaya. Saudara akan kalah. Tapi ketika saudara bersama dengan Tuhan, saudara bersama dengan Roh Kudus, saudara pakai perlengkapan senjata Allah yang disebutkan dalam Efesus 6, saudara pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara kan gak pernah tahu di dunia pekerjaan, iya kan? Ada yang tidak senang mungkin dengan toko saudara berkembang, ada yang tidak senang saudara diangkat manajer, ada yang tidak senang melihat keluarga saudara diberkati. Kan bisa saja saudara, benar saudara? Kan bisa seperti itu. Sehingga mereka menggunakan ilmu-ilmu dunia ini untuk menghancurkan saudara. Tetapi kalau saudara dengan Tuhan, saudara punya kelengkapan senjata Allah, saudara pasti akan memenangkan pertarungan itu. Amin saudara. Kenapa banyak anak Tuhan yang kalah, tidak memenangkan pertaruhan? Karena buka celah, membuka celah. Buka celah sedikit saja iblis masuk. Ingat kan? Yesus setelah puasa 40 hari, firman Tuhan katakan ia dicobai. Dibawa di bumbungan bait Allah. Ditawarin kerajaan dunia ini. Silahkan engkau yang punya. Asal satu saja engkau datang menyembah aku. Tapi Yesus lawan dengan firman. Yang disembah hanyalah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, iblis pergi sambil menunggu waktu yang tepat. Saudara, jangan bilang, hari ini saya sudah berdoa. Sudah cukup. Besok, saya malas-malas dikit. Hari ini saudara berdoa misalnya 3 kali sehari. Oke, lusanya lagi 3 kali. Sampai pada akhirnya hanya sekali dan lama-lama habis. Kira-kira kalau saudara makan hari ini, apakah kekuatan itu untuk besok atau untuk hari ini saudara? Kan untuk hari ini. Kalau saudara minum hari ini kan untuk kekuatan hari ini. Di luar konteks puasa. Jadi kita harus memelihara roh kita di hadapan Tuhan. Kita harus konsisten di hadapan Tuhan. Harus konsisten. Kita belajar, ya, belajar bagaimana membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita lihat hewan yang kedua, domba. Domba ini, saudara bisa lihat, ya, keistimewaannya memiliki ingatan yang sangat kuat, ya. Domba ini juga dikatakan pintar, tapi kenapa ada dikatakan bodoh? Ya bingung kan saudara? Nah, domba juga dikatakan ramah dan memiliki pendengaran yang tajam. Ya, saya mau beritahu saudara yang pertama bagian A, sifat dari domba, memiliki ingatan yang sangat kuat. Apa sih maksudnya ini? Nah, saudara, domba ini dia tahu balas budi, saudara. Dia tahu balas budi. Ini domba. Dia tahu balas budi. Kalau dia sudah dipelihara dengan baik, diberi makan, dia tahu balas budi. Ini salah satu ciri dari domba. Ingatannya kuat kepada yang memelihara dia.
Dan juga domba ini menghargai, ya, menghargai yang memeliharanya. Saya nggak ngerti gimana caranya, tapi saya banyak melihat film-film yang berhubungan dengan domba. Memang domba-domba ini hanya mendengar suara dari gembalanya. Dia nggak mendengar suara-suara asing. Ini hebatnya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jadi ingat tentang Rasul Paulus, ya, dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang keempat. Filemon pasal yang pertama ayat yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Rasul Paulus, ya, selalu mengingat Filemon. Dan firman Tuhan katakan dia ingat di dalam doa. Rasul Paulus ini orangnya tahu balas budi. Rasul Paulus ini tidak pernah melupakan pengorbanan orang lain. Dia menghargai pengorbanan orang lain. Dia tahu menghargai. Makanya di firman Tuhan katakan dia mengucap syukur, dia mengingat Filemon dalam doa. Ini Rasul Paulus. Yang bahayanya orang-orang yang percaya kepada Yesus banyak yang ingatannya kuat. Kalau ini domba ingat, dengan kata lain balas jasa, balas budi. Tapi banyak orang-orang percaya kepada Tuhan yang diingat adalah hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang buruk. Saudara, jangan sampai kita ingat hal-hal yang buruk yang menyakiti hati kita. Kita akan rugi sendiri, saudara. Saudara dan saya akan rugi kalau fokus kita kepada hal-hal yang menyakitkan. Ingatan kita kepada hal-hal yang membuat kita luka. Jangan sampai kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang membuat kita semakin lemah. Kalau ingatan kita kuat, biarlah yang kita ingat kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Ingatan kita kuat, seharusnya kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, belajarlah untuk menghargai pengorbanan Yesus di salib. Pengorbanan Yesus di salib. Belajar untuk menghargai ini, saudara. Saya mau katakan sekali lagi, silahkan saudara bekerja setiap hari. Saya ingatkan kepada saudara, tetapi jangan lupa. Jangan lupa. Ingatlah selalu pengorbanan Yesus di kayu salib. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa balas budi. Kita tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita tidak akan pernah bisa memberikan segala sesuatunya untuk membalas kebaikan Tuhan. Bukankah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita datangnya dari Tuhan? Amin, saudara. Semua datangnya dari Tuhan. Balaslah kebaikan Tuhan itu dengan cara apa? Hiduplah bijaksana. Yang lalu saya kan bilang kepada saudara, jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Baca firman Tuhan ini, saudara akan menemukan banyak hal di dalamnya. Kalau hanya saudara berlihat di media sosial atau di mana, saudara mungkin saudara dapat, tetapi akan sangat jauh berbeda ketika saudara baca dan merenungkannya. Bukan banyaknya pasal, percuma juga saudara baca misalnya
sampai 10 pasal, 5 pasal, tapi saudara hanya baca begitu saja, bukan? Tapi ketika saudara baca, misalnya saudara baca Lukas 14 ayat 1 sampai 6, saudara baca pelan-pelan, saudara renungkan, apa ya maksud Tuhan dari firman ini? Kira-kira Tuhan berbicara apa ya kepada saya? Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Seharusnya seperti itu kalau saudara baca firman Tuhan. Bukan cepat-cepatan. Pasal 1 selesai. Maju pasal 2. Kayak kereta api. Habis. Baca lagi pasal 3. Habis lagi. Saudara gak renungkan. Percuma saudara. Percuma. Tapi walaupun itu saudara satu pasal, ya mungkin per perikop saudara baca dan saudara renungkan itu baik-baik, saya percaya saudara akan bertumbuh di dalam Tuhan. Firman itu akan berbuah. Yang berikutnya kita lihat sikap atau karakter dari domba. Domba ini dikenal dengan hewan yang ramah. Ramahnya di mana? Ya ramahnya itu ketika domba ini, saya pernah ke kebun binatang memberi makan domba, ya dombanya datang ya, dipegang pun enggak. Ya mungkin karena tidak bertanduk seperti kambing. Ya. Dia mau diberi makan, dielus ya, hampir sama dengan anjing. Hewan yang ramah. Ramah. Saudara, kalau kita berbicara ramah tentu berbeda setiap orang ya, satu dengan yang lainnya. Namun firman Tuhan di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kedua, Titus pasal 3 ayat yang kedua berkata begini. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saudara, saya lagi belajar Titus 3 ayat yang kedua ini tentang lemah lembut saudara. Ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Lemah lembut ini saudara tidak bisa disamakan si A dan si B. Ya, tidak bisa si A kita nuntut harus lemah lembut seperti ini, si B harus seperti ini, si C harus seperti ini. Gak bisa saudara, beda. Ya, beda. Artinya apa? Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa setiap orang, setiap pribadi itu tidak sama. Setiap suku tidak sama satu dengan yang lainnya. Namun firman Tuhan katakan, sekali lagi di dalam Titus pasal 3 ayat yang kedua, biarlah kita berlaku ramah satu dengan yang lainnya. Berlaku ramah saling menghargai satu dengan lainnya. Hargai si A, hargai si B. Bagaimana kita bersikap dengan bijaksana, bagaimana kita ngomong dengan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali buat kita semua bahwa kita hidup bukan hanya kita saja yang ada di lingkungan kita, tetapi ada juga orang lain. Amin ya saudara? Ya mari kita belajar menghargai satu dengan yang lainnya. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan karena saya akan lanjut di minggu depan ya. Karena ini tidak bisa dihabiskan satu kali saudara. Namun saya ingin memberitahukan kepada saudara pada hari ini, mari ya kita menjadi umat-umat Tuhan yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Oh, mari mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua karya-Mu di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah menabur. Tuhan balas berkati Tuhan. Apapun juga yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam pemulihan Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan sendiri yang menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati dan berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati kota kami. Aparat keamanan Engkau berkati. Lingkungan gereja-Mu, lingkungan anak-anak-Mu tinggal, Tuhan Engkau memberkati. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat ya Tuhan. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah segala kebaikan Tuhan mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin Tuhan.